menjelajah keindahan ujung timur Jawa. Panorama bahari, ragam flora, dan fauna yang terjaga di alamnya. Kecantikan alam bawah laut yang terlahir kembali. Saya Amalina Lutfia mengucap salam perayaan Natal dalam damai. Hanya di Journey Way to Explore. Kali ini saya menjelajahi sebuah kota di ujung timur Pulau Jawa. Dari Jakarta, Banyuwangi dapat ditempuh dengan dua cara, dari darat maupun udara. Nah, cara tercepat untuk mencapai kota ini tentu dengan penerbangan langsung yang ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Nah, kota Banyuwangi ini adalah kota yang sangat lengkap dari sisi destinasi wisata. Sering dijadikan sebagai lokasi transit wisatawan sebelum menuju ke Pulau Dewata, Banyuwangi menyimpan banyak destinasi yang menarik dan sangat berbeda dari pulau seberang. Membuka awal perjalanan saya, sesampai di kota ini wajib rasanya mencoba kuliner khas lokal, nasi tempong. Nasi tempong Bokwah menjadi pilihan para wisatawan maupun penduduk lokal. Karena ramainya warung ini, saat datang kita harus sabar mengantri. Nah, tiba giliran saya untuk memilih berbagai lauk yang disediakan. Mulai dari makanan sehat, sayur, ikan, hingga makanan berlemak yang menggugah selera seperti empal dan cumi ada di sini. Ini udah nasi tempong, iya, lauknya terserah. Oke, apa? Ikan asin ada? Ada ikan asinnya. Boleh, ada ikan asin, Itu aja, pete. Udah gini aja. Tahunya boleh ditambah? Boleh. Oke. Ini udah. Iya. Ini nasi tempong. Jadi ini saya udah tanya-tanya sekeliling Banyuwangi ini makanan apa sih yang khas di sini. Nah, salah satunya nasi tempong. Dan ini tempat yang cukup terkenal karena ramai banget. Di tempatnya Mbok Wah. Ibu, Mbok Wahnya bukan? Oh, bukan. Tapi saya boleh nanya dikit. Itu sebenarnya apa sih? Nasi tempong itu yang isinya itu nasi sama sayuran sama sambal, ada asin, ada tahu gitu. Nanti lauknya bebas milih. Dari arti tempong sendiri itu artinya kan dampar ya, didampar jadi pedes gitu. Jadi karena saking pedesnya, Iya. itu namanya nasi tempong karena kayak dampar. Ini memang selalu ramai kayak gini, Bu. Saya tadi ngantri banget di sini. Iya. Ramai banget karena memang salah satu yang paling ramai di sini. Ya, kita makan nasi tempong. Lihat. Jadi aku pilih lauknya. Ada pete, ada ikan asin, tahu goreng, sama yang jelas ini tempongnya, sambal tempong. Kita cicip dulu sambalnya. Yang spesial dari nasi tempong adalah sambalnya. Sambal tomat mentah dengan campuran terasi dan jeruk ini sangat menggugah selera. Walaupun terasa pedas di mulut, sambal ini sungguh membuat ketagihan. Tidak heran nasi tempong Bokwah ini tidak pernah sepi pembeli. Nah, bagi para traveler catat ya, hindari jam makan siang jika tidak ingin mengantri panjang di sini. Akhirnya saya
tiba di kota Banyuwangi Kota yang berada di paling timur sisi Pulau Jawa. Dan ini, Hotel Ketapang Indah ini adalah juga katanya hotel yang berada paling timur di kota ini. Nah, sebelum kita lihat-lihat isi hotel, kita harus check-in dulu. Banyuwangi juga memiliki banyak pilihan hotel, dan pilihan saya jatuh pada Hotel Ketapang Indah. Dengan suasana yang asri dan ruang terbuka yang cukup luas, hotel ini nampak lebih pantas disebut resort. Dengan harga mulai dari Rp500.000, Hotel Ketapang Indah menjadi salah satu rekomendasi Journey. Karena walau harganya termasuk murah, fasilitasnya sangat lengkap dan bersaing dengan hotel bintang 5. Dengan 2 restoran yang menyediakan menu Jawa dan juga Western, fasilitas spa dan massage, arena bermain anak, dan juga kolam renang yang bersisian dengan Selat Bali. Kamar hotelnya pun cukup luas, dengan kamar mandi beratap setengah terbuka. Dan pilihan kamar yang langsung menghadap ke taman depan sangat dekat dengan kolam renang. Kolam renang di hotel ini menyimpan pemandangan yang tak ada duanya, karena langsung berhadapan dengan selat dan Pulau Bali di seberang. Sangat cocok bagi saya yang mengutamakan ketenangan dan relaksasi saat memilih tempat menginap ketika traveling. Hari kedua menjelajah ujung Jawa Timur, saya melintasi batas kota Banyuwangi menuju ke Situbondo, mengunjungi Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran dijaga oleh para polisi hutan. Pak Sis salah satunya. Beliaulah yang akan menemani saya mengamati satwa hari ini. Bagi para traveler terutama yang berwisata bersama keluarga, Taman Nasional Baluran dapat menjadi salah satu pilihan. Tiket masuknya sangat terjangkau, hanya Rp16.000. Sampai di puncak menara pengamatan terlihat savana yang membentang dan juga hutan di area seluas 25.000 hektar ini. Nampak dari kejauhan terlihat beberapa satwa, elang, kerbau, dan juga rusa. Lumayan ya Pak ya, banyak kelihatan tuh rusa, ya. Terutama dia gerombol, dan ada beberapa kerbau ya Pak ya. Iya, memang kalau pagi begitu, jadi rusa nanti minum, juga ini nanti agak-agak siang langsung di tempat yang berteduh di bawah. Dia kepanasan. Saya lalu diajak untuk melihat lebih dekat satwa-satwa itu. Inilah ikon Baluran yang seringkali menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto. Savana Bekol. Savana terluas di Pulau Jawa dengan wilayah 300 hektar dari total 10.000 luas savana di Baluran. Kita sudah di Savana Bekol. Ini salah satu spot ya Pak di Baluran, tempat berkumpulnya satwa. Dan ini adalah batas di mana pengunjung foto. Jadi kita nggak boleh kalau datang ke Taman Nasional kita nggak boleh masuk ke dalam savana. Yang populasinya nih Pak paling banyak di sini apa? Paling mudah, paling ini sebetulnya rusa. Rusa itu sangat banyak sekali. Kemudian cuma musim breedingnya, musim kawinnya itu di bulan Mei Juni. Taman Nasional Baluran nampak semakin cantik di saat musim kemarau. Pada pagi hari, rusa berbondong-bondong menuju sumber air.
rusa, Baluran juga menjadi tempat hidup burung merak. Nah, sayangnya karena sudah lewat musim kawin, merak-merak di sini tak lagi memamerkan ekornya. Yang paling banyak dijumpai bahkan saat memasuki jalan Taman Nasional adalah monyet ekor panjang. Taman Nasional adalah sebuah wilayah konservasi yang sangat dijaga ekosistem alaminya. Satwanya pun harus tetap dilepas liar. Maka sangat dilarang bagi para pengunjung atau wisatawan memberi makan satwa termasuk monyet karena dapat mengubah perilakunya. Di dalam area Baluran juga terdapat breeding banteng yang kini disebut dengan suaka satwa banteng. Pengembangbiakan banteng di sini dilakukan karena sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan dari satwa yang masih satu keluarga dengan sapi ini. Pengembangbiakan di sini pun dibuat sealami mungkin hingga banteng-banteng di sini masih bersifat semi-liar. Ini jadi kita sudah di penangkaran, apa namanya apa Pak di sini Pak? SSB. SSB. Suaka Satwa Banteng. Suaka Satwa Banteng. Di sini bukan diternakan ya Pak, Dikembangkan dibiarkan. Ini jantan yang hitam. Jantan, yang jantan. Terus kemudian yang coklat itu ini betina. Betina. Kalau anak-anak ini coklat semua ya Pak ya? Kalau anak-anak coklat karena masih kecil. Nanti kalau yang sudah menginjak dewasa, kalau jantan sekitar umur 1,5 tahun sampai 2 tahun baru akan berubah hitam. Sebenarnya apa yang susah dari pengembangbiakan banteng ini Pak? Kalau banteng itu kan satu-satunya di Taman Nasional adalah di Baluran. Jadi awalnya masih inilah kerjasama dengan TSI, Taman Safari, mungkin cara pengelolaan atau cara penanganan perawatan itu mengikuti itu, kemudian sambil disesuaikan dengan alam. Jadi meskipun banteng ini di SSB ini di kandang, tapi kita cara ngasih makan makanannya sama apa yang dimakan di alam, biar nanti kalau dilepas liarkan mereka juga beradaptasi langsung. Jelang sore saya kembali menuju ke kota Banyuwangi, menutup hari di sebuah hutan dejawatan. Disinilah lokasi favorit wisatawan untuk mengabadikan foto. Jalan setapak di antara pohon trembesi. Karena mirip dengan pohon yang ada di film Lord of the Rings, maka orang-orang sering menyebut pohon-pohon ini pohon Lord of the Rings, tapi sebenarnya namanya bukan itu. Namanya adalah pohon trembesi. Nah, jika dilihat memang pohon ini mungkin umurnya sekitar ratusan tahun dan tidak hanya indah untuk dilihat, pohon ini sebenarnya banyak kegunaannya. Salah satunya adalah menekan angka polusi karena dia menyerap CO2 lebih banyak dari pohon lain. Maka kayaknya cocok nih pohon ini ditanam di Jakarta. Selain penyerap karbon, pohon trembesi juga menjadi penghasil oksigen. Dengan 1 hektar hutan trembesi, oksigen yang dihasilkan cukup untuk dihirup oleh 1.500 orang. Nah, dari daunnya yang rindang pun pohon ini juga dapat menurunkan suhu udara hingga 4 derajat Celcius. Jelang matahari terbenam, suasana hutan dejawatan semakin eksotis. Nuansa misterius terasa ketika matahari mulai nampak berwarna oranye. Dan di hutan inilah saya menutup perjalanan saya di hari kedua ini. Hari ini kita mau menyelam di sekitar Banyuwangi. Banyak yang belum tahu nih kalau Banyuwangi juga mempunyai keindahan alam bawah laut. Karena Banyuwangi itu sebenarnya ada di dekat banget sama Bali tuh, dibilang cantik, tapi sebenarnya ada Bali. Jadi hari ini kita ke beberapa lokasi. Pertama ke Bangsering dulu karena di sana ada beberapa gerakan nelayan dan juga para aktivis lingkungan yang melakukan perbaikan di bawah laut Karanglok. Berangkat. Perjalanan menuju pantai Bangsering dari hotel dapat ditempuh dalam waktu 15 hingga 20 menit menggunakan kapal cepat ini. Nah, di perjalanan kita dapat melihat 2 pulau, Pulau Jawa dan Bali sekaligus. Sampai di pantai Bangsering, kami pun merapat ke sebuah rumah apung. Rumah apung ini didirikan untuk kegiatan bawah laut,
diving, dan juga snorkeling, kegiatan yang paling banyak digemari oleh wisatawan yang datang kemari. Rumah apung dan kegiatan wisata di Pantai Bangsering diinisiasi dan secara mandiri dibentuk oleh kelompok sadar wisata desa setempat. Sebagian besar dari mereka adalah nelayan ikan hias. Salah satunya Bu Seri. Bu Seri atau akrab dipanggil Buser menjadi anggota aktif pengelola wisata di sini. Selain melayani wisatawan, Buser dan para anggota lain juga aktif melakukan rehabilitasi karang bawah laut Bangsering yang sempat mengalami kerusakan karena cara pengambilan ikan secara ilegal. Siang Mas, Mbak. Siang, Mbak. Siang. Mas Buser benar? Oh iya, bisa. Saya udah kontak-kontak Mas tadi kan janjian. Akhirnya kita datang. Ini rumah apung ini juga swadaya Mas. Iya. Rumah apungnya ini bantuan dari reward dari KKP. Kita nelayan di sini mengelola konservasi yang memang dibentuk oleh kelompok kami, kelompok nelayan ikan hias. Akhirnya kita dapat reward. Oh, tapi nggak hanya ikan hias sebenarnya, ini salah satu yang dilakukan Mas Buser ini bersama teman-teman, terutama di desa Bangsering ya Mas ya. Bangsering. Ini namanya apa nih Mas? Penanaman terumbu karang? Iya, penanaman terumbu karang. Memang apa yang terjadi sih Mas di dalam underwaternya Bangsering, terutama di sekitar Bangsering ini? Dulunya kayak gimana kok sampai ada program konservasi? Kalau di sini kalau bicara masalah yang lalu ya memang sangat parah ya. Dulu kita adalah perusak ya. Kita nelayan. Kita nelayan adalah perusak, termasuk saya sendiri. Pengambil ikan hias yang dulunya pakai potasium, juga pengambil terumbu karang yang untuk dijual. Namun setelah ada kelompok ini, alhamdulillah kami dibentuk oleh ketua-ketua kami, dibagi tugas. Yang saya dulunya mengerti tentang terumbu karang, saya dijadikan seksi konservasi di sini untuk karena Mas yang merusak, Mas lah yang harus bertanggung jawab menanam lagi. Bersama Buser saya diajak melihat keadaan bawah laut Pantai Bangsering. Di kedalaman 5 hingga 7 meter telah nampak beberapa hasil budidaya karang yang telah dilakukan kelompok selama 10 tahun terakhir. Terumbu karang rata-rata hanya tumbuh 1 cm setiap tahunnya. Maka sangat penting untuk menjaga dan merawatnya. Selain untuk tempat hidup ikan di laut, terumbu karang juga sangat penting peranannya untuk menjaga suhu bumi agar tidak terlalu panas atau mengalami pemanasan global. Di Bangsering Underwater ini, selain kegiatan snorkeling, travelers juga dapat belajar melakukan budidaya terumbu karang jika ingin ikut serta merehabilitasi laut. Dibutuhkan biaya sekitar Rp250.000 untuk pembuatan satu media tanam karang. Nah, terlihat kan ada banyak media tanam lain yang sudah tertata rapi, baik hasil penanaman individual pengunjung ataupun dari sumbangan instansi dan swasta. Dari sebuah pantai yang rusak, usaha kelompok sadar wisata di sini pun mulai membuahkan hasil. Kini ikan-ikan banyak terlihat. Tak perlu menyelam terlalu dalam, cukup 5 meter kita sudah disuguhi pemandangan indah ratusan ikan yang berenang di bawah rumah apung. Juga karang berwarna-warni yang mulai tumbuh di besi-besi penanaman bawah laut. Selain Bangsering, Banyuwangi juga masih menyimpan keindahan bawah laut yang luar biasa di lokasi Watu Dodol. Di Watu Dodol, terumbu karang masih tumbuh secara alami dan tampak sehat. Biasanya Watu Dodol ini menjadi salah satu tempat transit bagi para penyelam yang ingin menikmati alam bawah laut saat menuju ke Pulau Menjangan, Bali Barat. Nah, jika kita menempuh perjalanan mendekat ke Pulau Bali, Taman Bawah Laut Pulau Menjangan pun tak boleh dilewatkan. Kecantikan bawah laut Pulau Menjangan Bali tak perlu dilakukan lagi. Penyelaman terakhir saya bersama dengan para penyelam dari Banyuwangi diakhiri dengan penghiasan pohon Natal di bawah laut. Kami mengucapkan selamat Hari Natal untuk para traveler dan juga saudara yang merayakan. Semoga damai selalu menyertai kita semua. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.